Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nugrahani, mahasiswa Universitas Aisyah Surakarta dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A dengan NIM 030. Di video kali ini saya akan menjelaskan obat saluran pencernaan. Maka dari itu, sebelum presentasi dimulai, marilah kita berdoa sama-sama agar Tuhan membuka pintu hati teman-teman agar mau menyimak dengan baik sampai selesai. Amin. Nah, obat saluran pencernaan itu ada obat prokinetik, antacid, anti diare, dan obat pencahar. Nah, obat pencahar sendiri adalah obat yang dapat merangsang gerakan peristaltik dinding usus pada saat sembelit. Nah, obat pencahar dapat diberikan secara intermiten atau dalam jangka waktu yang lama untuk sembelit yang tidak merespon perubahan pola makan dan gaya hidup. Serta tidak ada bukti bahwa penggunaan jangka panjang dari agen-agen pencahar berbahaya atau tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya untuk penggunaan obat pencahar gitu. Nah, sebelum membahas tentang obat pencahar, kita harus mengetahui penyebab sembelit atau gangguan konstipasi. Yang pertama, asupan serat yang rendah dapat menyebabkan massa feses berkurang dan sulit dibuang. Yang kedua, penurunan kualitas hidup melalui produktivitas yang menurun. Bahasa gampangnya males gerak ya. Yang ketiga, kurangnya asupan cairan. Nah, kalau minum itu sehari minimal 2 liter ya. Yang keempat, gangguan metabolik hiperkalsemia atau kadar kalsium darah yang tinggi dan hipotiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Nah, itu bisa menyebabkan aspek metabolismenya itu menurun atau kerja metabolismenya itu menurun. Yang kelima, depresi atau banyak pikiran, stres itu juga bisa. Yang terakhir, seringnya penggunaan obat-obatan. Nah, pencahar yang akan saya bahas itu adalah pencahar stimulan atau perangsang, yaitu dengan merangsang dan membantu otot yang melapisi saluran pencernaan untuk mendorong tinja dalam usus besar menuju anus lalu plung keluar. Nah, di obat pencahar stimulan atau perangsang itu ada beberapa obat, yaitu minyak jarak, difenilmetana, dan antrakinon. Nah, yang saya ambil adalah bisakodil, merupakan anggota dari difenilmetan yang dianggap sebagai obat pencahar stimulan dengan intensitas kerja laksatif atau pencahar lemah. Golongannya obat bebas terbatas, tempat kerjanya di usus besar, mekanisme kerja meningkatkan motilitas atau pergerakan, mengurangi waktu transit, dan meningkatkan kadar tinja dengan konsumsi peroral atau melalui mulut dan rektal atau suppositoria melalui anus. Nah, obat bisakodil ini direkomendasikan untuk menghentikan konstipasi. Yang kedua, untuk pengosongan isi kolon sebelum dilakukan tindakan seperti kolonoskopi. Kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan kepada pasien dehidrasi akut, luka pada mukosa rektum, perforasi usus, dan appendiktis gitu. Dengan dosis obat bisakodil, kita mengetahui bahwa untuk orang dewasa dan remaja usia di atas 10 tahun sebagai tablet oral salbutamol dengan dosis 5 mg dan sebagai suppositoria rektal dengan dosis 10 mg. Sedangkan untuk anak usia 4-10 tahun sebagai tablet oral atau suppositoria rektal dengan dosis 5 mg. Permulaan aksi terjadi antara 6 dan 12 jam setelah pemberian oral, sedangkan suppositoria dapat mulai berlaku antara 15 dan 60 menit setelah pemberian rektal. Tablet dianjurkan untuk diminum pada malam hari, dan buang air besar biasanya terjadi keesokan paginya pada saat aktivitas motorik kolon biasanya paling tinggi. Kesimpulannya, minum sebelum tidur saat malam hari. Samping dari obat bisakodil ini ada diare, iritasi lokal rektum, mual, nyeri abdomen, kram abdomen. Yang terakhir adalah metabolit aktif dari obat pencahar stimulan bisakodil dan sodium bicosulfat tidak diserap dan tidak melewati sawar darah sampai otak sehingga tidak ada dasar farmakologis untuk ketergantungan, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan pada obat. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh obat bisakodil. Obat bisakodil sendiri itu merupakan obat bebas terbatas dengan jenis
obat keras yang masih bisa diperoleh tanpa resep dokter dalam jumlah tertentu, namun terdapat tanda peringatan khusus pada kemasannya. Jadi, sebelum mengkonsumsi, alangkah baiknya perhatikan peringatan-peringatan yang telah diberikan, apa saja yang harus kita hindari sebelum mengkonsumsi obat tersebut. Maka dari itu, bijaklah dalam mengkonsumsi teman-teman. Cukup sekian presentasi tentang obat saluran pencernaan. Saya Nabila Nugrahani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.